Bid'ah adalah perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasul. Pertanyaannya, apakah yang tidak dilakukan oleh Rasul itu menjadi perbuatan yang terlarang, yang akhirnya kita dikatakan sesat? Belum tentu. Oh, saya sih ingin mengikuti Rasul saja. Pak, ingat Pak, tidak semua perbuatan Rasul itu sendiri harus kita ikuti. Tidak semua. Kan kalau Bapak ngikutin perbuatan Rasul, Bapak bisa hukumnya haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh, jamaah dari BKMM Permata Hijau dan juga jamaah BKMM Alinda. Marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan keimanan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan pada pagi ini, dan mudah-mudahan pula dari seluruh rangkaian ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Saya diberikan tema oleh DKM Masjid Al-Muhajirin Alinda ini dengan tema bijak dalam menyikapi perbedaan. Sebelum kita memahami tentang tema ini, tentu ada baiknya saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, seperti apakah syariat Islam itu? Untuk bisa nyambung kepada tema ini, seperti apakah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ini untuk seluruh umat manusia? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kaitannya dengan kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai standar operasional dalam kita mengamalkan semua yang diturunkan oleh Allah kepada kita sekalian atau untuk kita sekalian. Dua pertanyaan ini harus kita pahami sehingga tidak melahirkan salah persepsi tentang syariat Islam itu sendiri yang akan mengakibatkan betapa kakunya kita di dalam memahami Islam. Sehingga kebijaksanaan yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat secara internal umat Islam ini kadang-kadang jauh dari persatuan kita.
Kadang-kadang kita melahirkan dengan runcingnya pemahaman-pemahaman yang terjadi dalam masyarakat kita itu sendiri. Mari kita pahami tentang syariat Islam itu sendiri. Syariat Islam yang kalau kita pahami secara umum, maka syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Tidak terbatas. Syariat Islam itu tidak hanya turun di Mekah atau di Madinah dalam dua periodenya, Makkah dan Madinah. Tetapi bagaimana syariat Islam itu dapat menyentuh untuk mencari solusi dengan latar belakang yang berbeda. Budaya kita berbeda, kondisi kita pun berbeda, zaman kita dahulu dengan zaman sekarang serta yang akan datang pun itu berbeda. Maka disinilah kita memahami bahwa syariat Islam adalah syariat yang universal. Nah, ini harus dipahami dulu, Pak. Sekali lagi, syariat Islam adalah syariat yang universal. Apa itu universal? Universal itu artinya tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Apa landasannya? Ketika kita mengatakan bahwa syariat Islam itu adalah universal, bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, surat ke-25 di ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi, maha suci Allah, nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai peringatan untuk semesta alam, untuk seluruh bangsa. Sehingga berdasarkan ayat ini kita memahami bahwa syariat Islam itu adalah universal untuk seluruh bangsa. Kita garis bawahi kata itu, Pak. Berarti saya katakan tadi, tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Kemudian di ayat yang lain, tercantum pula di dalam Quran surat Saba. Surat Saba, surat ke-34 di ayat ke-28. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, illa kafatan linnas, kecuali engkau itu diutus, kata Allah, untuk seluruh manusia, kafah. Basyira wa nadhira, keberadaan kau wahai Muhammad sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa berita peringatan. Bapak sekalian, jadi ketika kita ingin memahami syariat ini, walaupun pada saat itu diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, tepatnya kita bilang mulai dari tahun 610 Masehi ditambah 23 tahun, berarti sekitar terakhir 633 atau 32 Masehi
seluruh rangkaian wahyu itu diturunkan. Pertanyaannya kita sekarang, apakah Islam ini masih relevan? Apakah ajaran Islam ini sudah kadaluarsa? Habis expirednya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, oleh karena itu, bahwa syariat Islam ini yang tidak ada kadaluarsanya, tidak terbatas oleh tempat dan waktu tadi, maka disinilah kita memerlukan pemahaman yang lebih dalam, sehingga kita nanti bisa bijak di dalam memahami, dan kita bawa, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Syariatnya universal. Bedakan ya Pak. Syariat dalam arti teks-teks ayat dan teks-teks hadis serta ajaran-ajaran yang tertentu itu tidak bisa berubah. Itu pahami teksnya. Bukan dari sisi pemahamannya. Pahami. Memang ada persoalan-persoalan yang tidak bisa berubah dari sisi ajarannya itu sendiri, atau dari sisi teks ayat maupun teks hadisnya itu sendiri. Seperti kita contohkan, kaitannya dengan prinsip kita bertauhid. Prinsip kita bertauhid tetap dari dulu, dari apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW sampai nanti akhir zaman. Prinsip tauhid kita itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu prinsip tauhid kita. Dan itu akan kekal selama-lamanya. Dan itu tidak terbatas di suatu tempat saja atau di kurun waktu tertentu saja. Tidak terbatas macam itu. Tetapi nanti persoalannya akan berbeda. Ketika kita ingin memahami tauhid ini, yang pemahamannya terjadi dikarenakan dari sisi kemampuan manusia itu sendiri. Kemampuan si ulama itu sendiri. Kemampuan si kiai itu sendiri. Pemahaman itulah yang akan melahirkan perbedaan-perbedaan. Sehingga di dalam masalah ini Bapak dan Ibu sekalian, perlu dipahami oleh kita, di dalam Islam itu ada yang namanya usul dan ada yang namanya furu'. Apa itu usul? Usul itu adalah perkara-perkara yang pokok. Seperti saya katakan tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah perkara pokok. Tetapi ketika kita ingin memahami tentang siapa Allah, akan terjadi perbedaan-perbedaan tersebut di dalam memahaminya. Itu yang menjadi masalah. Kemudian, yang kedua, arti dari universal Islam itu sendiri atau syariat Islam itu sendiri. Di dalam Islam diberikan keringanan-keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk mengamalkannya. Diberikan keringanan. Barangkali Bapak akan berbeda ketika Bapak sudah berada di luar kota atau di luar negeri. Di tempat tinggal kita silahkan saja mengamalkan seperti sholat secara normal kita lakukan. Tapi ketika Bapak sudah berada di luar kota atau di luar negeri, maka kita diberikan keringanan dalam masalah ini. Baik kita yang bisa melakukan dengan jamak maupun kita yang bisa melakukannya dengan qasar. Sehingga tidak ada kesulitan-kesulitan. Dan inilah pula yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai ayat populer kita, Pak. Apa ayat populer yang sering kita dengar? Akhir di surat Al-Baqarah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang itu kecuali menurut kemampuannya. Pahami kata-kata menurut kemampuannya. Ayat yang lain yang juga kita bisa temukan di dalam Al-Quran yang masih berkaitan dengan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Pahami itu, Pak. Berarti syariat Islam memberikan keringanan kepada kita untuk bisa kita melakukannya sesuai dengan kemampuan kita tadi. Dan demikian juga bisa kita dapatkan lagi ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22. Surat ke-22 di ayat 78. Pada pertengahan ayat Allah katakan pada ayat tersebut, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah dia Allah menjadikan ad-din itu min haraj. Ada kesulitan buat kalian dalam mengamalkannya. Nah, jadi jelas ini adalah merupakan ayat-ayat yang menjelaskan keringanan ketika kita ingin mengamalkan syariat Islam. Bapak sekalian, kita berikan contoh lain misalnya kaitannya dengan masalah kita membaca Al-Quran. Bapak barangkali akan protes ketika ada seorang imam di kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya di ayat keempat, Maliki Yaumiddinnya itu dibaca pendek maknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kok imam bacanya pendek sih maknya itu? Bukankah kita bacanya panjang? Bapak pasti akan protes itu. Tapi perlu diketahui di dalam syariat Islam, baik yang membaca panjang maknya maupun yang membaca pendek maknya, dua-duanya pun ada keterangannya. Ada dalilnya. Kalau biasanya kita ini di Indonesia, Pak, mendapatkan kiroat yang berasal dari Imam Hafiz, maka begitulah mimnya dibaca dengan panjang. Tapi kalau Bapak mendapatkan kiroat itu barangkali di wilayah negara-negara Afrika bagian utara, seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, Bapak jangan kaget ketika Bapak menjadi jamaah di sana. Ada imam yang membaca maknya itu dibaca pendek. Maka mereka membawa qiraat itu yang berasal dari Imam Qalun. Itulah yang dibaca oleh mereka. Nah, jadi perbedaan yang saya katakan tadi itu, bagaimana kita bisa menyikapinya? Dengan bijak tentunya. Contoh lain, kita berikan lagi contohnya, Pak. Berkaitan dengan meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apakah Bapak naroknya di atas dada? Allahu Akbar. Apakah Bapak naroknya di bawah dada?
Allahu Akbar, apakah Bapak naruh tangannya di bawah pusat? Allahu Akbar, apakah Bapak nggak bersedekap? Semuanya ini juga ada dalil. Pertanyaannya tadi, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu dengan bijak tentunya. Contoh lain lagi, Pak, tentang kita menggerakkan telunjuk di saat kita bertahiyat atau tasyahud. Pertanyaannya nih Pak nanti, apakah menggerak-gerakannya berkali-kali? Satu. Yang kedua, apakah menggerakkannya dari atas ke bawah, Pak? Yang ketiga, apakah menggerakkannya ke kanan ke kiri, Pak, gini? Atau yang keempat, apakah menggerakkannya dikombinasikan, Pak, antara ke atas ke bawah, ke kanan dan ke kiri dengan membuat lingkaran, Pak? Ini juga menjadi persoalan perbedaan. Yang kalau kita tidak bisa menyikapi perbedaan ini dengan bijak, disitulah keruncingan-keruncingan kita yang terjadi di dalam masyarakat Islam. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks masalah ini, kata-kata summa rafa'a usbu'ahu summa yuharrikuha, kemudian menggerakkan. Nah, ini sebetulnya dalam masalah ini, Pak, yang macam-macam gerakannya yang saya bilang tadi, kecuali dari pendapatnya Imam Syafi'i, itu akan berbeda. Pada umumnya nanti itu persoalannya persoalan ijtihad. Kalau Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, dengan cara ibu jari menempel ke jari tengah, seakan-akan terbentuk angka 53 dalam bahasa Arab. Ini bulat begini, Pak. Ini angka 5. Kemudian ini 3 jarinya ini angka 3. Dari kelingking sampai jari tengah. Nah, jadi seperti angka 53. Hanya sekali saja. Tapi Imam Ahmad bin Hambal di dalam menggerakkan jari ini, yaitu setiap menyebut nama Allah, at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, dan seterusnya, setiap ada kata Allah dia tunjuk. Jadi nggak terus-terusan sebetulnya yang benarnya dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini. Demikian juga Imam Malik yang ke kanan ke kiri ini, Pak. Tapi kalau ada bapak yang bulat-bulat begini, itu hasil ijtihad ulama sekarang, dibulet-buletin gerakannya. Tapi biar bagaimanapun itu merusak khusyuk ya, Pak, ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita seperti tadi, Pak. Bagaimana kita ini bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang seperti itu dengan bijak? Kalau kita sendiri tidak bisa memahami Islam, sebagaimana yang saya katakan tadi, dia universal. Di dalamnya tidak ada kesulitan untuk kita bisa amalkan ajaran Islam itu sendiri. Dan juga banyaknya hadis-hadis Nabi yang seakan-akan berbeda-beda di dalam masalah ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab buat kita sebagai umat Islam. Termasuk deh, Pak, satu lagi saya tambahkan contoh ya, Pak, ya. Ini contoh yang berikutnya. Kalau hadis Nabi mengatakan begini, Pak, ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah, si imam sering bilang, sawu
wa'tadilu watarasu, ratakan, ya, samakan dan rapatkan. Tambahannya suddul khalal. Apa itu suddul khalal? Tutuplah celah antara teman kita ke teman kita. Tapi Bapak harus pahami lagi di sini. Nah, ini perlu pemahaman. Kalau hadis-hadis yang semacam ini tidak dipahami dengan benar, maka akibatnya akan menjadi apa? Menjadi masalah. Ada orang yang akan geli ya Pak ya. Kirain ada kecoa barangkali di kaki. Ketika kaki kita ditempelin sama orang yang di sebelahnya itu, geli. Takut-takut ada kecoa, takut-takut ada cacing barangkali ya Pak ya. Jadi ini perlu pemahaman. Kalau memahami ini dengan baik, maka tidak bisa kita temukan yang saya bilang tadi Pak. Terlalu katakanlah secara bahasa yang terlalu ekstrim kita memahami hadis-hadis yang semacam itu. Kita nggak bisa memahami seperti itu. Apakah merapatkan barisan itu adalah bagian dari rukun sholat? Tidak ada ulama yang mengatakan merapatkan barisan itu adalah bagian dari rukun sholat. Lalu bagaimana konteks hadis yang berasal hadis dari Anas itu tadi, di mana kita menyuruh seperti itu untuk merapatkan dan meluruskan barisan tersebut? Konteks hadis itu di dalam pemahamannya adalah untuk diukur serapat seperti apa, rapatnya seperti apa, untuk mengukur. Tapi kalau sholat itu sudah berjalan, yang begitu-gitu lagi itu nggak bisa lagi kita amalkan Pak. Kalau sholat itu sudah berjalan, maksudnya di rakaat kedua, di rakaat ketiga gitu, itu nggak bisa lagi, sulit. Ini kadang-kadang kita enggak ya Pak ya, di rakaat kedua kaki kita dicari-cari sama orang yang di sebelahnya itu. Mau nyolat nyari-nyari kaki Pak. Nah, ini perlu pemahaman. Kalau hadis-hadis yang semacam ini tidak dipahami dengan benar, maka akibatnya akan menjadi apa? Menjadi masalah. Ada orang yang akan geli ya Pak ya. Kirain ada kecoa barangkali di kaki. Ketika kaki kita ditempelin sama orang yang di sebelahnya itu, geli. Takut-takut ada kecoa, takut-takut ada cacing barangkali ya Pak ya. Jadi ini perlu pemahaman. Kalau memahami ini dengan baik, maka tidak bisa kita temukan yang saya bilang tadi Pak. Terlalu katakanlah secara bahasa yang terlalu ekstrim kita memahami hadis-hadis yang semacam itu. Kita nggak bisa memahami seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dalam masalah ini kita ingin tekankan Pak, orang yang bijak, sekali lagi, di dalam menyikapi perbedaan itu, paling tidak kita temukan dua statement yang saya ingin sampaikan kepada Bapak ketika kita mau dikatakan bijak. Ada dua poin. Satu Pak, bedakan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Ikhtilaf artinya perbedaan faham. Perbedaan dari sisi kemampuan si ulama atau si ustadz tadi. Dan ini pasti terjadi. Jangan perbedaan itu harus kita satukan. Nggak bisa Pak. Perbedaan itu nggak bisa kita satukan. Dan itu adalah sunnatullah. Saya sering sampaikan di forum ini. Perbedaan itu sunnatullah. Yang memang harus terjadi, bahkan kalau menurut saya wajib terjadi yang namanya perbedaan itu. Nggak bisa kita tutup-tutupi, nggak bisa. Kalau boleh saya katakan alasan-alasannya kenapa perbedaan itu adalah wajib terjadi, gampang jawabannya Pak. Apa Pak?
kita banyak menemukan dalil. Seperti yang saya sudah bilang tadi, dalam meletakkan tangan setelah takbiratul ihram itu ada di mana tangan kita. Itu banyak dalil. Ini kadang-kadang kita Pak, maaf Pak ya, ini maaf sekali lagi. Belajar Islamnya baru kemarin, baru hijrah. Besoknya udah bikin statement yang meresahkan. Itu nggak bijak namanya Pak. Memahami Islam saja tidak mendalam atau belum mendalam. Janganlah terburu-buru untuk mengeluarkan statement. Kita ini hanya apa Pak? Mengikuti apa yang sudah ditunjuki oleh seorang ulama yang mempunyai kapasitas keilmuannya. Nah itu yang namanya ikhtilaf Pak. Dan ini sekali lagi wajib terjadi. Yang tidak boleh terjadi adalah yang kedua Pak, iftiraq. Apa itu iftiraq? Perpecahan. Itu nggak boleh terjadi. Haram hukumnya buat kita Pak. Bila kita memahami atau mengamalkan Islam ini kemudian terjadi perpecahan, haram hukumnya. Apa dasarnya Pak? Gampang itu Pak, Bapak sering dengar ayatnya itu. Quran surat Ali Imran, surat ketiga di ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah al-Islam wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Nah, jadi ikhtilaf boleh, yang nggak boleh itu adalah iftiraq, terpecah belah, yang akhirnya menimbulkan apa Pak? Sisi merasa benar sendiri, menyalahkan orang. Nah, ini sikap kita ingin menjadi orang yang bijak di dalam memahami Islam. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan. Dan barulah yang kedua Pak. Orang yang bijak di dalam menyikapi perbedaan itu. Jangan terburu-buru memvonis orang melakukan bid'ah. Kita akan berbeda di dalam memahami tentang bid'ah. Kalau arti bid'ah diartikan secara umum, betul. Bid'ah adalah perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasul. Pertanyaannya, apakah yang tidak dilakukan oleh Rasul itu menjadi perbuatan yang terlarang, yang akhirnya kita dikatakan sesat? Belum tentu. Oh, saya sih ingin mengikuti Rasul saja. Pak, ingat Pak, tidak semua perbuatan Rasul itu sendiri harus kita ikuti. Tidak semua. Bapak kaget kali itu. Saya bilang begini. Kalau Bapak prinsipnya mengikuti perbuatan Rasul itu, oh saya harus ngikutin Rasul. Saya bilang Pak, haram. Dosa kita. Apa Pak? Contohnya Pak. Rasul punya istri 9. Oh Rasul kan punya istri 9. Saya juga harus 9 dong. Nah kalau kita ngikutin Rasul yang seperti ini, itu dosa apa? Wajib Pak? Boleh Pak? Ya haram. Kita cuma diberikan 4 kok kata Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini 9. Dan yang kedua lagi Pak. Tidak ada orang yang mampu mengikuti Rasul itu, tidak ada yang mampu untuk kita laksanakan secara 100% itu, nggak ada yang mampu. Contohnya apa Pak? Apa Pak contohnya yang gampang? Rasul dulu Pak, ini Rasul dulu Pak. Kalau BAB buang air besar, itu ceboknya pakai batu. Pertanyaannya Bapak, apakah kalau cebok harus pakai batu?
Tanya deh Pak. Nggak pernah Rasul itu cebok pakai air. Dan di dalam rumah Rasul pun nggak ada WC. Sekarang Bapak di dalam rumah punya WC. Rasul itu kalau BAB itu lari keluar. Malam-malam Pak, bukan siang. Rasul itu buang air itu pada umumnya malam-malam. Supaya nggak ketahuan sama orang, nggak terlihat sama orang. Nah, apakah perkara-perkara yang semacam ini juga harus kita ikuti? Inilah kemampuan kita memahami syariat Islam itu harus mendalam. Sehingga kita tidak bisa langsung memvonis orang melakukan bid'ah, sesat. Bahkan sampai berani ada yang mentakfir. Menyebutkan orang itu adalah sudah kafir dan lain sebagainya. Itu kan adalah hal-hal yang tidak bijak namanya Pak. Ketika kita ingin mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Hadis Nabi apa Pak? Hadis Nabi Pak. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim adalah perbuatan fasik. Pahami itu Pak. Jadi membid'ahkan amalan orang yang kita sendiri tidak tahu dalilnya. Maka kita sudah dilabeli oleh Rasulullah tadi, dalam hadis tadi itu, fusuk, orang fasik. Bahkan kata Rasulullah tadi lagi, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu adalah perbuatan kafir. Nah begitu seharusnya Pak, dalam masalah ini. Jadi yang pertama-tama sekali lagi, bijak itu adalah mereka yang membiarkan adanya perbedaan dalam bingkai syariat Islam itu tadi. Sehingga kita tidak terjadi di kalangan umat Islam itu iftirak, terpecah belah. Dan kemudian yang keduanya adalah jangan terburu-buru untuk membid'ahkan, untuk menyalahkan suatu amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam, dilabeli dengan istilah-istilah bid'ah itu sendiri. Maka akan menjadi kesulitan kita, bahkan menjadi sebuah kesan yang akhirnya menjadi apa Pak? Rasa dendam di antara kita. Itulah sikap yang tidak bijak. 2 poin tadi sekali lagi, itulah yang harus kita pahami ketika kita bisa menyikapi perbedaan di kalangan kita sebagai umat Islam. Ingat, kita harus berpegang teguh seluruhnya dari ajaran Islam dan jangan berpecah belah. Ya, saya kira demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin terbuka wawasan kita. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa diskusikan Pak. Ada Pak? Nggak ada yang mau ditanya?